fakultas teknik elektro, terus sama kayak teknik mesin. Nah di situ kan sampahnya bukan cuma itu aja. Contohnya di teknik mesin itu kayak ada bekas-bekas dari bahan elektronik. Terus kalau di kayak teknik mesin itu kan mesti kayak ada kabel, terus kayak alat-alat sama kertas, kayak ada praktikum kan itulah. Itu menurut kelompok Anda bagaimana? Kami mendapatkan data yang Bapak Anto ambil ini adalah hanya sampah daun dan juga sampah plastik. Jadi menurut kami kemungkinan untuk sampah-sampah elektronik seperti sampah kabel atau barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai itu ada bagiannya sendiri. Bukan Bapak Anto dari sampah dan tidak dibuang di rumah kompos. Jadi kayak misal mungkin bisa didaur ulang di tempat yang lain, bukan di rumah kompos. Jadi gitu menurut kelompok kami. Atau berat sampah yang kita observasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu menurut petugas yaitu sebanyak 10 kg. Setiap minggunya itu 10 kg dihasilkan sampah berupa dedaunan. Lalu berapa kali dalam seminggu pembuangan sampah yang dibuang ke rumah kompos, yaitu dalam seminggu dilakukan 10 sampai 14 kali seminggu pembuangan sampah di rumah kompos. Lalu karakteristik sampah yang identik ada di Fakultas FMIPA yang akan dibuang ke rumah kompos, yaitu sampah organik berupa daun kering dan ranting kompos. Selanjutnya botol dan plastik bekas makanan yang paling banyak ditemui di sekitar FMIPA. Kenalkan, nama saya Rina Fujirayu dengan NIM 053. Sebelumnya untuk kelompok 4 izin bertanya, kan fakultas FMIPA itu identik dengan praktikum kan ya. Pastinya di situ akan ada beberapa bahan-bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya yang digunakan saat praktikum. Nah, apakah dari fakultas FMIPA itu ada bahan-bahan kimia atau berbahaya yang dibuang ke bank sampah? Apakah menerima sampah-sampah bahan kimia seperti itu? Kemudian satu lagi, tadi kan disebutkan batako dari kertas kan ya? Apakah itu sudah teruji kekuatannya? Di sini saya ingin menambahkan mengenai yang sampah berbahaya ya. Untuk saya garis bawahi yang dari praktikum kimia, kan di kimia sendiri terdapat cairan-cairan yang berbahaya seperti asam sulfat, terus HCl dan lain sebagainya. Nah itu kan dari praktikan sendiri, waktu praktikum kita menghasilkan limbah yang dibuang ke dalam gregen, ya kan? Kemudian waktu memecahkan bahan kita, memecahkan alat maksud saya, itu tidak kita sendiri yang membawa ke atau membuang sendiri. Jadi itu kan dikumpulkan. Nah menurut kelompok Anda itu limbah dari larutan tersebut itu dikemanakan, dan limbah dari pecahan alat tersebut itu dikemanakan dan akan dibuat bagaimana? Terima kasih. Untuk zat kayak cairan, untuk lab fisika itu tidak ada. Akan tetapi untuk alat-alatnya kita ambil contoh seperti yang sering pecah itu termometer, gelas ukur. Itu kan dari bahan-bahan yang keramik atau kaca. Nah itu kan semisal dibuang sembarangan, itu kan nanti akan keinjak, mungkin ke pegang atau nanti berdarah, ya melukai. Nah itu kebanyakan itu dikumpulkan dulu menjadi satu di kardus atau di tempat apa gitu, setelah itu kembali lagi dibuang ke bank sampah. Tidak mungkin jika disimpan di lab fisika dasar juga.
untuk cairannya tidak ada. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yang batako campuran dari kertas, untuk keujiannya itu sudah terjamin karena dari tahun sebelum COVID mungkin 2018 atau 2019 lebih tepatnya. nah itu ada penemu Seorang mahasiswi mahasiswi. Ya. Itu yang apa itu penelitian tentang batako yang campuran dari kertas, bukan batakonya dari kertas tapi kembali lagi kertasnya dibuat campuran itu. Nah, keunggulannya yang pertama itu bisa batakonya ringan, hemat biaya, dan yang ketiga yang paling penting itu membuat rumah dingin, ramah lingkungan juga. Pertama itu rata-rata volume atau berat sampah di masing-masing fakultas saat akan membuang sampah ke rumah kompos, lengkap dengan foto petugas sampah dan tim Anda serta video pas juga. Sekitar 170 kg dengan ukuran tong dalam keadaan kosong dengan berat 20 kg. Jadi kurang lebih volume atau berat sampah 150 kg tiap satu tong 200 liter. Untuk yang kedua, pembuangan sampah dalam satu hari 3 sampai 4 kali. Jadi dalam satu minggu sekitar 20 sampai 28 kali pembuangan sampah di rumah kompos. Karakteristik sampah yang paling banyak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah jenis sampah plastik seperti botol mineral dan bekas makanan. Selanjutnya nomor 4, sekitar 5 tong sampah besar dengan ukuran 200 liter dengan presentasi 80%. Sampah organik seperti sisa makanan. Nomor 5, kecilnya tipe 2 sampai 1 kilo. Nomor 6, untuk saat ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis belum ada program untuk pengolahan sampah. Sampah cukup hanya dikumpulkan dan disetorkan di rumah kompos untuk diolah. Jadi selanjutnya ini tentang rancangan sistem pemilihan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama ada pemilihan sampah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu sampah plastik seperti plastik bekas makanan, minuman, dan mitra yang bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan bata ringan dari sampah plastik sebagaimana dalam artikel yang kami cantumkan dengan judul pelatihan proses pembuatan bata ringan CNC yang diperkuat limbah plastik untuk masyarakat di sekitar Taman Kupu-Kupu Kita Persada Bandar Lampung. Bagaimana prosesnya? Yang pertama itu ada pemilihan sampah, lalu proses keduanya ada pembuatan bata ringan CLC dengan limbah plastik, dan proses akhirnya melakukan pengujian dan pemaparan. Untuk selanjutnya tentang pengolahan sampah untuk mencegah pembuatan sampah ber-TPA. Jadi sudah setiap fakultas atau foodcourt memiliki seseorang yang bertugas, karena kelompok kami mengunjungi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kemarin. Tugas mengumpulkan seluruh sampah dalam satu tong besar, perkiraan dengan ukuran 200 liter dengan berat 20 kg. Setelah itu sampah ditabung di tempat pembuangan sampah atau di rumah kompos. Setelah itu sampah dipilah untuk memisahkan antara sampah organik seperti sisa makanan dan dari sampah anorganik di kertas, plastik, dan logam. Untuk sampah organik dapat diolah menjadi kompos melalui pengomposan, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut untuk mengurangi sampah. Baik, nomor 9, rancangan sistem pengolahan sampah di fakultas atau foodcourt sesuai dengan bagian Anda bertugas. Sistem termasuk teknologi, desain, aturan, aplikatif, efisien, dan efektif. Lengkapi dengan foto, desain, sketsa, bagan, dan lain-lain yang diperlukan. Tahun artikel maksimal 10 tahun yang lalu, artikel nasional dan internasional. Pengolahan sampah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan bata ringan dari sampah plastik sebagaimana dalam artikel yang
ditentukan dengan judul Perhatian proses pembuatan bataringa CLC yang diperkuat limbah plastik untuk masyarakat di sekitar Taman Kupu-Kupu Gita Persada Bandar Lampung. Pembuangan sampah ke rumah kompos bisa dilakukan 2 hingga 3 kali dalam sehari. Jadi setiap pembuangan jumlah sampah diperkirakan bisa sampai 50 kg. Jadi setiap pembuangan 50 kg dikali dengan 2 sampai 3 kali pembuangan sehingga mendapatkan 100 sampai dengan 150 kg setiap harinya. Untuk yang kedua, berapa kali dalam seminggu pembuangan sampah yang dibuang ke rumah kompos? Pembuangan sampah yang ada di Fakultas Vokasi dilakukan setiap hari, di pagi hari, dan juga sore hari oleh Bapak Yusuf atau Pak D. Bagaimana sih karakteristik dari sampah yang ada di Fakultas Vokasi? Untuk jenis sampah seperti sampah plastik, botol, yang sampah plastik merupakan botol yang ada di Fakultas Vokasi kebanyakan dalam keadaan baik, dan seharusnya ada langkah-langkah dalam pemanfaatan sampah plastik berupa botol plastik tersebut lebih lanjut dari Fakultas Vokasi. Untuk yang keempat, yakni presentase dari jenis-jenis sampah yang ada di Fakultas Vokasi. Komposisi sampah dari jenis sampah yang dihasilkan oleh Fakultas Vokasi lebih banyak berupa plastik yang berupa botol air minum bekas sekitar 40% dan kardus bekas yang dihasilkan sekitar 35% serta daun-daunan kering sekitar 25%. Jadi sampah yang lebih sering dihasilkan oleh Fakultas Vokasi yakni sampah plastik. Oke, saya akan lanjutkan. Kemudian yaitu volume atau berat sampah yang dihasilkan setiap orang di Fakultas Vokasi. Dalam 1 minggu ya ini, jumlah keseluruhan Fakultas Vokasi sejumlah 1.552 orang. Dengan setiap orang menghasilkan, ini perkiraannya saja, yaitu sekitar 2 kilo sampah setiap harinya. Rata volume sampah yang ada di food court untuk 10 karung pagi dan 10 karung siang, ada 1 karung beratnya adalah 10 kilo. Banyak sekali sampah-sampah yang di food court itu tidak bisa dibuang di tempat sampah karena yaitu tempat sampahnya itu minim. Jadi mungkin kedepannya di food court itu bisa ditambah jumlah tempat sampahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Suprapto, Guru Besar Bidang Pendidikan Fisika. Saat ini sebagai dosen di Departemen Fisika FMIPA UNESA. Sementara itu untuk jabatan struktural sebagai Direktur Inovasi, Pemeringkatan, dan Publikasi Ilmiah UNESA yang membawai 4 subdirektorat: pengembangan inovasi pendidikan dan PUI, kemudian hilirisasi inovasi, pemeringkatan, dan publikasi ilmiah. Bagaimana tanggapan Anda mengenai pengurangan penggunaan sampah plastik? Ya, mengurangi sampah plastik itu luar biasa. Belajar dari hal yang kecil, semuanya itu saya dapatkan ini ya di tempat lain terus terang. Jadi kami beli makanan misalnya ya, itu nasi kotak misalnya ya. Nasi kotak itu kalau di 7-Eleven atau Family Mart di luar negeri itu tidak dikasih plastik. Kemudian wadahnya itu bukan dari karton seperti Indonesia, dari kertas atau kertas minyak lah kalau kemudian. Tetapi di sana itu dari seperti olahan dari pinus ataupun bambu itu yang bisa dicuci, dibersihkan, didaur ulang.
dipakai lagi dan dijamin nanti tidak membahayakan bagi pengguna. Sehingga kalau ide Anda terkait dengan pengurangan plastik itu luar biasa, karena memang data menunjukkan bahwa jumlah sampah rumah tangga yang paling banyak selain sisa makanan itu ya plastik itu ya, di mana-mana plastik kan gitu kan, seperti itu. Kan ini di food court kan juga sebagai penghasil sampah terbanyak ya Pak. Nah itu kan kalau di food court itu kan pasti menghasilkan plastik kayak saset atau bungkus-bungkus gitu. Nah itu pasti kalau kita menerapkan itu pasti ada suatu konflik. Nah untuk mencegah suatu konflik atau menanam pemahaman seperti itu gimana Pak untuk di food court? Pembiasaan itu memang tidak mudah, pasti ada pro dan kontra. Saya rasa harus dimulai dari pimpinan ya. Selain dari pimpinan memberikan contoh, itu juga pembiasaan dari diri sendiri, kemudian menularkan kepada ya paling enggak teman terdekat ya. Kalau teman kuliah ya teman sebelah duduknya dan seterusnya. Tidak mudah ya. Saya dulu itu di Indonesia itu kan terbiasa kemana-mana kantong plastik gitu ya. Kemudian waktu pertama itu belanja tidak dikasih apa-apa, jadi nggak bawa nggak bawa tas, itu bingung gitu ya. Ini ada minuman kan itu, tapi lama-lama terbiasa. Oh saya harus membawa kantong sendiri dari kain. Kemudian terkait minuman, oh saya harus membawa tumbler sendiri karena memang ada lokasi tertentu tidak disediakan tempat sampah, daripada saya membawa sampah karena di sana banyak CCTV. Nah mending bawa tumbler sendiri. Nah itu pembiasaan. Sehingga kondisi di Unesa misalnya food court itu harus dimulai. Jadi fasilitas yang diberikan oleh pimpinan harus diubah paradigmanya, mindset ya. Jadi misalnya ya tidak boleh menjual ini ya misalnya minuman dalam kemasan itu sementara itu berat, itu kan merugikan banyak pihak gitu ya, produsennya, konsumennya dan seterusnya. Tapi harus dimulai dari sekarang dan dari diri kita. Menurut Bapak untuk menjalankan kebijakan tersebut itu adakah metode-metode khusus untuk agar program ini itu dapat berjalan? Iya memang kalau ini ya yang saya ketahui memang membiasakan diri itu dimulai dari diri sendiri. Misalnya ini ya di meja ini ya, kayak ini sebenarnya kan keliru gitu ya. Jadi nanti yang ada itu tumbler, kemudian di pojok sana itu ada dispenser. Dan di luar ini belum ada, yang ada di sana. Saya itu senang dengan yang dilakukan oleh biologi. Waktu itu kan ada sodako air ya. Nah itu salah satu contoh, itu kan mengurangi plastik ya. Bawa tumblernya masing-masing, nanti tinggal air itu dari dispenser atau galon. Sebenarnya kalau di sini tuh sudah saya sampaikan ke forum tertinggi sama oleh rektor gitu ya. Itu yang jadi soal. Untuk impact-nya sendiri itu bagaimana Pak? Ya jadi plastik dikurangi itu luar biasa karena program pemerintah itu kan ada dua yang saya tahu, itu ada maturity rating. Di dalam maturity itu ada konsep lingkungan meskipun hukumnya 5%. Itu yang menyelenggarakan itu Kementerian Keuangan. Jadi kalau poin UNESA tinggi atau perguruan tinggi maka bantuan rupiahnya itu semakin besar. Meskipun 5% luar biasa. Itu yang pertama ya, maturity. Yang kedua itu ya tadi ya green campus, green university. Itu kan terkait dengan bargaining, kemudian rekognisi. Jadi kalau yang UNESA misalnya saat ini posisi di 26 nasional atau 242 dunia, berarti kita itu peduli terhadap sustainability, termasuk tadi anti plastik dan seterusnya, anti sampah yang menumpuk, itu sudah luar biasa. Jadi untuk kedepannya itu kita membiasakan untuk mengurangi sampah plastik itu, jadi kita kayak membawa tumbler sendiri, terus bekal kalau misal ke food court itu kita tinggal beli lauk gitu. Nah, itu salah satu cara ya. Saya itu ngalami, jadi saya ngalami di sana itu ada menu vegetarian tapi ini harus membawa alat sendiri. Jadi ada teman Medan itu bawa piring karena memang biasanya makan piring. Kalau saya ya beli Tupperware itu lah, itu kan saya isi sendiri. Nanti dilihat kalorinya, mereka itu tidak melihat kok ini menunya banyaknya enggak. Jadi kalorinya itu yang ini diperhitungkan kan itu ya. Soalnya memang karbohidrat tidak banyak sana ya kalau di Indonesia gitu ya. Seperti itu.
pesan bagi seluruh manusia untuk di masa mendatang. Kita itu sudah mengalami krisis bumi ya, earth crisis, iklimnya juga krisis gitu ya, climate krisis dan buminya itu krisis. Maka siapa lagi yang harus menyelamatkan bumi kita yang kita pijak ini kalau tidak dimulai dari